Sobat PK Milenial yang berbahagia, kita telah sampai pada langkah yang kedua, yaitu mari kita budayakan menabung. Dalam video ini ada 4 cara menabung yang dapat Anda ikuti dari awal sampai akhir, sehingga Anda mendapatkan pemahaman bagaimana cara untuk mempersiapkan diri Anda agar mencapai sukses karir di masa depan. Mari kita ikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam PK peduli siswa. Apa kabar Sobat PK Milenial semua, dimanapun Anda berada? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat, sukses dan bahagia. Amin. Jumpa lagi dengan saya Freddy Fitriana, guru bimbingan konseling milenial tentunya, yang ingin selalu menyampaikan informasi yang positif, yang powerful, yang harapannya dapat bermanfaat untuk Anda dalam menapaki jalan mencapai sukses karir di masa depan. Pernahkah Anda membaca buku Rich Dad Poor Dad? Kemudian The Richest Man in Babylonia? Kalau belum pernah, ini adalah 2 literatur yang akan saya gunakan untuk melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini. Melanjutkan pembahasan pada video yang pertama, yaitu cara untuk mencapai sukses karir di masa depan. Saat ini kita sampai pada langkah yang kedua, yaitu budayakanlah menabung untuk masa depan Anda. Budaya menabung ini dimulai dari sebuah pembiasaan yang disiplin. Jika Anda disiplin membiasakan diri menabung, itu akan menjadi sebuah karakter dalam diri Anda. Dan ketika karakter itu semakin kuat, maka terciptalah sebuah budaya. Budaya menabung menjadi sesuatu yang sangat penting dalam meraih sukses di masa depan. Ada 4 cara menabung yang efektif yang dapat Anda mulai sejak Anda duduk di bangku sekolah sebagai seorang pelajar. Cara yang pertama adalah menabung uang. Cara ini adalah cara yang paling sederhana, yang paling umum, yang paling banyak diminati. Menabung uang dapat Anda lakukan seperti ketika Anda masih kecil, yaitu dengan menggunakan celengan. Selain itu, Anda juga bisa menabung di bank dengan membuka rekening tabungan. Menabung uang ini kelemahannya adalah ketika uang sudah terkumpul di tabungan Anda akan mudah sekali tergiur untuk menggunakannya untuk memenuhi kebutuhan yang sifatnya konsumtif. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bosan. Belum juga jadi bukit, Anda sudah habiskan untuk kebutuhan yang konsumtif. Lalu bagaimana caranya agar menabung uang bisa menjadi sesuatu yang efektif? Anda harus memahami beberapa hal berikut ini. Yang pertama, kita harus dapat memahami sebuah prinsip dasar yang dikemukakan oleh Robert T. Kiyosaki dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, yang mengatakan bahwa seseorang yang kaya
adalah bukan seberapa besar penghasilan yang dia peroleh, akan tetapi seberapa besar yang dapat Anda simpan dari penghasilan tersebut. Jadi jelas yang didahulukan di sini adalah seberapa besar yang Anda simpan terlebih dahulu. Yang artinya itu adalah menabung. Prinsipnya adalah kita tabung dulu, baru sisanya untuk kebutuhan. Bukan dibalik, kita gunakan untuk kebutuhan dulu, nanti kalau ada sisa baru ditabung. Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana caranya saya menyimpan dan sebesar apa yang harus saya simpan dari penghasilan yang saya peroleh. Ada sebuah kisah pada zaman dahulu, yaitu pada zaman Babilonia, di mana seorang raja pernah memanggil rakyatnya untuk berkumpul di istana yang semuanya mempunyai profesi yang berbeda-beda. Dan kemudian raja tersebut menghadirkan seorang ahli finansial kala itu. Kemudian dari orang yang hadir, mereka ditanyai satu persatu tentang seberapa besar penghasilan mereka. Dan jawabannya tentu berbeda-beda karena mereka profesinya pun berbeda-beda. Uniknya, ketika ahli finansial tadi menanyakan, apakah dari penghasilan Anda semua itu semuanya habis? Jawabannya, iya, penghasilan mereka rata-rata habis. Padahal penghasilan mereka berbeda-beda. Ada yang kecil, ada yang sedang, ada juga yang besar. Tetapi semuanya habis untuk kebutuhan. Kemudian ahli finansial tersebut memberikan nasihat kepada rakyat yang diundang kala itu untuk menyisihkan 10% saja dari penghasilan yang mereka peroleh setiap bulannya. Dan 10% yang dimaksud ini adalah sebagai tabungan yang tidak boleh diganggu gugat, tidak boleh digunakan untuk kebutuhan konsumtif apapun. Itu semua harus dilakukan secara disiplin setiap mendapatkan penghasilan. Diharapkan dari 10% yang disisihkan itu lama-lama akan terkumpul semakin banyak, semakin besar. Kisah yang baru saja saya ceritakan tersebut ada dalam buku The Richest Man in Babylonia, karangan Josh Samuel Gleason. Jadi dari dua literatur tadi, Rich Dad Poor Dad, The Richest Man in Babylonia, saya kira sudah bisa menjadi masukan untuk Anda sekalian untuk menabung 10% dari penghasilan yang Anda peroleh, dan itu disisihkan terlebih dahulu sebelum sisanya digunakan untuk kebutuhan. Jadi aplikasinya, penerapannya, jika Anda mendapatkan uang saku 20.000 dari orang tua, Anda tidak boleh menggunakannya semua, tetapi sisihkan dulu 2.000, baru yang 18.000 silahkan bisa digunakan untuk kebutuhan Anda. Mungkin ada dari Anda yang menertawakan apa yang saya sampaikan ini, karena mungkin terlihat sesimpel itu, sesederhana itu. Tapi ini adalah bagaimana kita membangun sebuah mindset untuk menabung. Bayangkan jika Anda nanti mendapatkan penghasilan 10 juta per bulan, Anda bisa menyisihkan satu bulan 1 juta rupiah. Tetapi jika mindset ini tidak pernah terbentuk,
maka ketika berapapun Anda mendapatkan penghasilan, semuanya pasti akan habis, seperti yang ada dalam cerita dalam buku tersebut. Oke, sobat BK milenial yang berbahagia, demikianlah cara menabung yang pertama, yaitu menabung uang. Mari kita lanjutkan pada cara menabung yang kedua, yaitu menabung logam mulia atau emas batangan. Cara menabung yang kedua adalah menabung logam mulia atau emas batangan. Cara menabung emas ini sudah pernah saya bahas pada video sebelumnya, yaitu yuk menabung emas batangan bagi pelajar. Mungkin ada sebagian di antara Anda yang sudah pernah menonton video saya tersebut. Namun tidak ada salahnya, pada kesempatan kali ini saya akan menambahkan beberapa informasi tentang bagaimana cara menabung emas batangan yang efektif. Yang terpenting dalam menabung emas ini adalah tujuannya untuk keperluan jangka panjang, tidak untuk kepentingan sesaat. Berbeda dengan orang-orang yang jual beli emas atau trading emas, yang memanfaatkan ketika harga turun mereka membeli emas, dan ketika harga emas naik mereka akan menjual emas tersebut. Bagi Anda yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi, mulailah untuk menabung emas sejak sekarang, karena emas dapat untuk membeli masa depan Anda. Bagaimana caranya membeli masa depan Anda dengan emas? Ini adalah sebuah contoh bahwa emas dapat untuk membeli masa depan Anda. Jadi misalnya biaya masuk ke perguruan tinggi saat ini adalah 20 juta rupiah. Coba kita bandingkan dengan harga emas. Jika diasumsikan harga emas 1 gram adalah 1 juta rupiah, maka nilai 20 juta rupiah tersebut setara dengan 20 gram emas. Dan dengan memiliki 20 gram emas saat ini, artinya Anda akan dapat membayar biaya masuk kuliah 3 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, berapapun biaya masuk kuliah saat itu. Dari contoh tersebut, saya sangat menganjurkan bagi Anda untuk memulai menabung emas atau logam mulia, yaitu dengan cara yang pertama, membuka rekening tabungan emas, baik di Pegadaian maupun di bank-bank syariah yang menyelenggarakan tabungan emas. Selain itu, Anda juga dapat membuka rekening tabungan emas digital. Banyak beberapa platform yang telah membuka aplikasi untuk emas digital. Namun semua saya kembalikan kepada Anda untuk memilih mana yang paling tepat, yang paling cocok untuk Anda. Yang penting Anda harus mulai melangkah, mulai action untuk membuka rekening tabungan emas. Cara menabung emas yang kedua adalah dengan mengumpulkan uang secara disiplin. Ini bisa Anda kombinasikan dengan cara menabung yang pertama, yaitu menabung uang. Ketika Anda menabung uang dan telah mencapai jumlah tertentu, Anda dapat membelanjakan uang tersebut untuk membeli emas batangan secara bertahap. Misalnya Anda bisa membeli emas setiap sebulan sekali atau mungkin 2 bulan sekali, tergantung berapa nominal uang yang Anda dapat kumpulkan. Anda tidak perlu khawatir, karena saat ini produk emas cukup bervariasi. Ada yang menciptakan ukuran mini yang disebut mini gold atau emas mini yang ukurannya hanya 0,1 gram.
Harganya pun terjangkau, sangat cocok untuk pelajar. Sebagai contoh, bulan Agustus kemarin saya mencoba untuk membeli emas mini 0,1 gram. Harganya 120.000. Saya rasa itu adalah alternatif yang sangat cocok untuk pelajar, untuk dapat mengumpulkan mungkin setiap bulan 1 keping. Dan dari tiap keping emas mini yang Anda kumpulkan, setelah mencapai 10 keping, Anda dapat menukarkan dengan 1 gram logam mulia antam. Ketika Anda mengumpulkan mencapai 50 keping, Anda juga bisa menukarkan dengan 5 gram logam mulia antam, dan seterusnya. Jadi intinya, dalam cara menabung yang kedua ini, yaitu menabung emas batangan atau logam mulia, Anda dapat melakukan 2 hal. Yang pertama adalah membuka rekening tabungan emas. Yang kedua adalah mengumpulkan uang secara disiplin untuk membeli emas secara fisik. Cara menabung yang ketiga adalah menabung saham. Dan perlu Anda garis bawahi bahwa menabung saham ini berbeda dengan trading saham. Menabung saham atau surat berharga itu dilakukan secara kontinu dan tidak terpengaruh dengan naik turunnya harga saham. Akan tetapi, jika trading saham, itu Anda akan terpengaruh. Ketika harga turun, maka Anda akan membeli saham. Tapi ketika harga naik, Anda akan menjual saham tersebut. Jadi untuk trading saham itu lebih sulit, karena kita harus melakukan analisa fundamental dan analisa teknikal. Untuk terjun ke dalam trading, maka kita harus mempunyai pengalaman yang lebih banyak, dan saya tidak menganjurkan untuk hal tersebut. Sedangkan untuk menabung saham itu sudah ada dalam program pemerintah, yaitu program Yuk Menabung Saham, yang dapat diikuti melalui perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan. Caranya juga sederhana. Anda cukup datang ke perusahaan sekuritas, atau kalau sekarang ada bank-bank yang menyelenggarakan rekening dana investor. Kemudian berkonsultasi dan tetapkan setiap tanggal berapa Anda akan menabung saham dengan jumlah nominal yang tetap setiap bulannya. Itu adalah sekilas tentang menabung saham. Dan untuk lebih jelasnya, untuk mendapatkan informasi yang lebih detail, Anda dapat menghubungi bank-bank yang menyelenggarakan menabung saham atau pada perusahaan-perusahaan sekuritas yang sudah terdaftar dalam Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Cara menabung yang keempat, yaitu menabung pada properti. Jika Anda sudah memiliki dana yang cukup, Anda sudah bisa mulai mencicil untuk properti atau membeli secara cash sesuai dengan kemampuan Anda. Bentuk properti itu apa saja? Bentuk properti bermacam-macam. Ada rumah yang dikontrakkan, ada rumah kos-kosan, ada apartemen, ada tanah yang dijemur, ada tanah yang disewakan, dan banyak instrumen properti yang sudah pernah saya bahas dalam video saya yang pertama tentang kecerdasan finansial. Silakan Anda bisa membuka video saya tentang kecerdasan finansial, sehingga Anda akan mendapatkan pemahaman yang lebih detail, pemahaman yang lebih rinci.
tentang kecerdasan finansial tersebut. Sobat PK milenial yang berbahagia, demikian telah saya sampaikan 4 cara menabung. Dan Anda sebagai pelajar tentunya bisa memilih mana cara menabung yang tepat untuk Anda, yang tentunya dapat Anda mulai dari sekarang. Informasi ini berlaku juga secara umum, karena namanya orang sukses itu adalah sebuah proses. Tidak bisa langsung serta-merta Anda mencapai sukses. Jadi mungkin ketika Anda sebagai pelajar, Anda bisa mengambil cara menabung yang pertama dan kedua. Tapi nanti setelah Anda mendapatkan pekerjaan dan mendapatkan penghasilan sendiri, mungkin Anda akan bisa mengambil cara menabung yang ketiga dan keempat. Secara jujur saya sampaikan bahwa ketika saya membuat video ini, saya benar-benar berharap dan memohon kepada Allah agar informasi yang saya sampaikan ini benar dan dapat menginspirasi jutaan pelajar, jutaan mahasiswa, dan jutaan orang-orang yang ingin sukses dalam mencapai karir. Dan besar harapan saya untuk dapat menginspirasi banyak pelajar seluruh Indonesia agar semuanya mencapai sukses karir di masa depan, sehingga Indonesia akan maju, Indonesia akan bangkit dan selalu diperhitungkan di percaturan dunia. Terima kasih atas perhatiannya, dan saksikan pada episode berikutnya, yaitu langkah yang ketiga dalam mencapai sukses karir di masa depan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda sudah menyaksikan video saya dari awal sampai akhir. Semoga Anda mendapatkan pemahaman yang baik, yang benar, dan Anda bisa take action mulai dari sekarang. Sehingga masa depan Anda akan lebih cerah dan Anda akan sukses karir di masa depan. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.